Perkenalkan, namaku Era Patria Wahyu Pratama. Saat ini aku sedang menjalankan program kuliah kerja nyata atau KKN yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan dosen pendamping lapangan yaitu Ibu Nurani Hartati, STMT. KKN kali ini terasa beda karena dilakukan individu di domisili masing-masing semenjak pandemi COVID-19. Kegiatan KKN ini, aku mengambil topik kewirausahaan dengan berfokus pada pengembangan packaging guna peningkatan nilai jual dari produsen tempe di Dusun Ringensari, RT 1, RW 1, Desa Dadapan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pagi ini, aku memulai kegiatanku dengan mengunjungi tempat produksi tempe milik Ibu Sulistiani. Kegiatan dimulai dari proses pembuatan tempe, yaitu merebus kedelai pada tungku yang tradisional dengan pembakaran menggunakan kayu. Saat sebelum pandemi, produksi mencapai 25 kilo per hari. Namun, sejak pandemi COVID-19 melanda, tingkat produksi menurun hingga hanya 10 kilo kedelai per hari yang diproduksi. Setelah kedelai direbus, selanjutnya adalah proses penggilingan kedelai. Penggilingan dilakukan agar kedelai tersebut terpecah menjadi dua dan dapat terpisah dari kulit ari atau selamper dalam bahasa Jawa. Seiring berkembangnya teknologi, proses penggilingan saat ini sudah menggunakan mesin. Sangat jauh beda seperti dulu yang masih dengan cara menginjak atau bahasa Jawanya ngiles kulit. Yaitu kedelai dimasukkan ke dalam karung terlebih dahulu kemudian diiles. Kemudian, kedelai yang sudah digiling dimasukkan ke dalam bak yang berisi air dan dilakukan perendaman semalaman hingga esok hari. Kegiatan produksi tempe dilanjutkan hari kedua. Kedelai yang sudah direndam selama semalam sejak kemarin, kemudian direbus lagi untuk mematangkan kedelai dan agar lebih empuk. Pada saat perebusan, kedelai diaduk sambil membuang busa yang ada dalam panci supaya lebih cepat dalam perebusan. Karena proses merebus kali ini sampai busa benar-benar hilang. Busa tersebut dihasilkan dari proses perendaman selama semalaman. Apabila busa tersebut tidak keluar, maka hasil tempe dikhawatirkan bermasalah atau tidak bisa jadi. Setelah selesai perebusan, maka kedelai tersebut ditiriskan dan diangin-anginkan supaya lebih dingin untuk pengerjaan tahap selanjutnya. Setelah dingin, kedelai diberi ragi secara merata. Ragi ditaburkan di atas kedelai kemudian diaduk atau diurap menggunakan tangan agar merata. Ragi berfungsi sebagai agen mikroorganisme yang melakukan fermentasi pada kedelai. Ragi tempe juga membentuk tempe dengan benang-benang miselium yang terjalin menyelingkupi kedelai. Setelah ragi sudah merata, kedelai ditempatkan di dalam wadah yang namanya tumbu lalu ditutup. Kemudian didiamkan semalaman agar dapat memulai proses fermentasi. Kemudian, aku juga mendampingi Ibu Sulistiani sebagai produsen tempe untuk pengenalan digital marketing pada media sosial seperti pembuatan akun Instagram dan Facebook untuk produk tempe tersebut. Setelah semalaman, kedelai yang sudah diberi ragi bersuhu panas karena proses fermentasi. Untuk mendinginkan atau menstabilkan suhunya, kedelai disiram dengan menggunakan air dingin. Setelah disiram, kedelai ditiriskan hingga benar-benar tidak ada air. Sembari menunggu kedelai tiris, aku bersama Ibu Sulistiani melubangi mika tempat tempe dicetak, agar pada saat pencetakan, tempe mendapatkan sirkulasi udara yang cukup pada proses fermentasi. Setelah kedelai benar-benar tiris, kini saatnya proses pengemasan dengan cara kedelai dimasukkan ke dalam mika yang sebelumnya sudah dilubangi. Masukkan kedelai hingga habis, kemudian susun pada meja atau tempat yang telah disediakan. Setelah semuanya tersusun,
Tutup kedelai tersebut semalaman hingga menjadi tempe. Setelah menunggu semalaman, tempe pun akhirnya jadi. Saatnya memberi label pada tempe agar tempe tersebut lebih dikenal oleh masyarakat dan dapat memberikan informasi apabila ingin memesan tempe tersebut. Setelah semua selesai diberi label, tempe siap dipasarkan. Pagi ini aku mencari mitra pada pedagang sayur maupun toko kelontong, sehingga dapat menjalin relasi dalam pemasaran tempe. Tak hanya itu, aku bersama Ibu Sulistiani juga memasarkan tempe ke media sosial seperti Instagram maupun Facebook, agar jangkauan penjualan lebih luas dan tak hanya dikenal oleh masyarakat sekitar.